Selanjutnya terkait dengan karakteristik darah haid ya. Bagaimana karakteristik darah haid? Yang pertama adalah bahwa haid ini terjadi pada perempuan atau wanita biasanya pada usia 9 tahun, dan itu bisa berakhir ketika dia mengalami menopause. Menopause ini ada beberapa pendapat ulama. Kalau ulama Hanafiyah, dia perempuan dikatakan menopause itu biasanya pada usia 55 tahun. Kalau menurut pendapat Malikiyah itu wanita pada usia 70 tahun, kalau Syafi'iyah itu sekitar 62 tahun, dan Hambali adalah wanita sekitar 50 tahun. Nah, kemudian pada umumnya kalau wanita itu sudah mengalami menopause pada usia kurang dari 40 tahun, dia termasuk menopause dini. Nah, jadi ini adalah masa ketika perempuan itu normalnya itu mengalami haid begitu. Kemudian warnanya, bagaimana warnanya? Ini mohon maaf ya, kita transparan saja bahwa warna darah haid itu adalah macam-macam. Ada yang warnanya hitam, kemudian merah, coklat, kuning, bahkan ada yang abu-abu. Nah, biasanya kita perempuan nih, kita warnanya apa? Kebanyakan itu merah gitu ya. Kalau baru awal-awal gitu merah pekat gitu, kehitaman gitu, atau kemudian ada sampai coklat dan kuning jika mungkin sudah mau akhir-akhir tipis begitu, tapi ini sangat jarang sekali ya. Kemudian bagaimana sifatnya? Sifatnya itu darahnya ini beda dengan darah luka pada umumnya. Dia sifatnya adalah kental gitu, ada yang kental dan bacin itu bau banget gitu, tapi baunya itu khas, memang khas darah haid gitu. Kalau perempuan yang sudah mengalami haid pasti tahulah baunya darah, dan dia bisa membedakan antara darah luka dengan darah haid. Kemudian ada juga yang hanya bacin saja dan dia biasa cair gitu, nggak sampai kental. Kemudian ada kental saja tapi tidak bacin, ada yang tidak kental dan tidak bacin itu, jadi cair gitu, encer dan tidak berbau. Nah, ini beberapa rangkaian atau bisa jadi beberapa sifat yang biasa dialami perempuan pada darahnya begitu. Kemudian lalu bagaimana dengan lamanya? Lama dari menstruasi atau haid ini adalah bisa kita ukur. Acuannya adalah pada masa suci di antara dua masa haid adalah 15 hari. Masa suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. Berarti jarak antara haid yang pertama dengan haid yang kedua itu dipisahkan oleh 15 hari. Berarti ini jarak minimal atau minimalnya orang suci itu adalah 15 hari. Gitu. Minimalnya orang suci adalah 15 hari. Kemudian minimalnya masa haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, pada umumnya masa haid perempuan itu sekitar 6 sampai 7 hari itu normalnya. Umum semua, banyak yang perempuan mengalami ini gitu. Tapi ada juga yang 5, ada yang 8, 10 dan seterusnya. Nah, kemudian masa haid paling lama adalah 15 hari. Kemudian kalau masa suci itu paling lamanya ya tidak terbatas begitu. Nah, kemudian jadi begini, kalau tanggal 1 itu haid, kemudian sampai tanggal 15 itu batas maksimalnya suci ini ya. Haid paling lama 15 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 15 itu adalah haid, itu boleh atau dikatakan haid itu paling lama 15 hari. Kemudian setelah 15 ini adalah 15 hari lagi itu batas minimalnya suci. Baru setelah itu boleh dikatakan haid lagi setelah 15 hari suci begitu. Jadi kalau misalnya belum ada 15 hari haid sudah berhenti ya nggak apa-apa. Tapi kalau haid sudah 15 hari, tanggal 1 sampai 15 itu haid, kemudian suci, tapi sucinya itu belum sampai 15 hari, maka beberapa hari menuju 15 harinya suci itu adalah masa istihadah. Baru kemudian hari ke-16-nya jarak dari haid yang pertama ini adalah baru bisa dikatakan menstruasi. Maka ini adalah tantangan buat perempuan untuk mencatat satu demi satu masa haid ini. Berapa haidnya biasanya, berapa kemudian jarak
haid yang sekarang berapa, haid yang bulan depan berapa, itu kalau bisa kita catat, bisa pakai di kalender HP atau apa, agar kita bisa tahu normalnya kita itu haidnya itu berapa sih siklus haid kita. Dan ketika nanti kita ketika sudah dewasa, mungkin ketika sudah berumah tangga, nanti kita bisa memperkirakan masa subur kita, mungkin untuk merencanakan keturunan ataupun mencegah dari kehamilan. Itu kita bisa menerapkan, bisa tahu masa subur kita itu kapan dari sekarang. Ketika jenengan masih gadis itu mengetahui siklus dari haid masing-masing, karena siklus haid perempuan itu beda-beda. Ada yang siklus 28, itu yang normalnya ya. Siklus 28 itu berarti tanggal 1 sampai 28, tanggal 1 haid, maka hari ke-28 atau hari ke-29 dia akan haid lagi, kayak gitu terus seterusnya. Ada yang siklus 28, ada yang siklus 31, itu normalnya. Nah, kalau tidak di luar itu, misalnya di luar 28 atau di luar 30, 31, itu berarti siklusnya kurang normal, sehingga dia tidak bisa atau kesulitan untuk mencari atau menghitung masa suburnya, nanti pakai rumus yang tidak normal begitu. Jadi mulai sekarang jangan harus tahu siklus haidnya itu siklus yang apa. Kemudian lalu bagaimana itu kalau haid kita itu darahnya keluar terputus-putus, kadang keluar, kadang kemudian hari besok enggak, besoknya keluar lagi, 2 hari lagi keluar, 3 hari dan seterusnya. Bagaimana kalau putus-putus? Ini diperhatikan. Ini berlaku prinsip penggabungan. Maka menggabungkan hari-hari yang keluar darah haid itu dihitung sebagai masa haid. Dan yang kedua, menghukumi hari-hari yang tidak keluar darah itu sebagai masa suci. Jadi misalnya 2 hari ini kita haid, kemudian hari ketiga itu kok nggak ada darah, langsung mandi, sholat dan seterusnya. Toh nanti hari keempat itu kok keluar lagi, yaitu haid. Maka tetap ada kewajiban ketika darah kita sudah berhenti, sudah tidak keluar, itu tetap ada kewajiban ibadah karena kita terhitung suci. Maka ini juga perlu dihati-hati oleh perempuan. Jangan sampai dalam masa menstruasi kita rajin menabung dosa karena kita lalai dalam mencermati kapan itu masa sucinya, kapan itu masa haidnya. Nah, ketika kita lalai itu bahaya, karena bisa jadi ketika sebenarnya kita itu suci tapi kita masih menganggap itu adalah masa haid dan kemudian kita tidak sholat, tidak beribadah. Nah, itu akan menabung dosa. Maka tolong ini diperhatikan dan hati-hati untuk perempuan. Bagaimana jika haidnya itu terputus? Prinsipnya adalah sekarang kok nggak keluar, ditunggu sampai beberapa jam itu nggak keluar lagi, maka mandi. Nanti keluar lagi ya nggak sholat lagi begitu. Jadi itu untuk kehati-hatian kita. Begitu. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari berakhirnya haid? Yang pertama adalah kondisi dari vagina atau jalan keluarnya darah itu adalah sudah kering. Itu kering, kondisinya itu kering. Ciri-cirinya adalah keluarnya isi cairan dari dalam rahim sudah dalam keadaan kering. Jadi sudah nggak ada cairan lagi yang keluar dari rahim. Buktinya adalah keringnya suatu bahan, kain, kasa, kapas, tisu yang dikeluarkan dari dalam kemaluan setelah dimasukkan sebelumnya. Artinya untuk mendeteksi bahwa ini benar-benar sudah kering, kita bisa pakai tisu atau kain atau kasa atau kapas yang putih gitu ya, yang jelas bahwa itu tidak ada apa-apanya. Kemudian mohon maaf ya, kita masukkan pakai jari kita dan kita pastikan itu di situ tidak ada darah ataupun cairan apapun. Tadi ya, sifat-sifat darah hitam, merah, kemudian kuning, abu-abu, itu tidak ada air, tidak ada cairan apapun, maka itu sudah dinyatakan kering begitu. Ciri berikutnya adalah adanya cairan putih yang keluar dari kemaluan setelah terhentinya darah dari tempat tersebut. Bisa juga ada lendir putih. Kalau kita masukkan tisu tadi adanya lendir putih, maka itu sudah suci. Karena lendir putih ini biasanya yang mengiringi berakhirnya menstruasi. Nah, kemudian
Kalau kita sudah berhenti mens, berhenti haid, maka tentu kita harus mandi wajib gitu kan. Nah, jangan sampai kita itu mandi wajibnya nggak benar, karena itu juga acuan yang untuk pegangan kita suci dalam beribadah. Diperhatikan niatnya. Niat itu boleh bahasa Indonesia, boleh Jawa, tapi untuk keutamaannya nggak ada salahnya toh lulusan IAIN Pekalongan itu punya niat mandi wajibnya, atau dalam setiap niat ibadahnya adalah memakai teks Arab. Itu kan nggak ada salahnya. Jadi prinsipnya adalah boleh pakai niat itu di hati, niat itu boleh pakai bahasa apapun, tapi lebih baiknya kita bisa mengamalkan niat-niat yang sudah dirumuskan oleh para ulama, begitu ya. Niatnya nawaitul ghusla liraf'i hadasil haidi lillahi ta'ala. Niat mandi besar untuk menghilangkan hadas haid karena Allah Ta'ala. Bagaimana tata caranya? Kita niat mandi besar mesti dilakukan berbarengan dengan saat pertama kali kita menyiramkan air ke anggota badan, kemudian meratakan air ke bagian luar seluruh anggota badan. Diratakan semua dengan tangan dan dipastikan bahwa semua sisi tubuh kita sudah tersiram oleh air, semua tekuan, semua lipatan, semualah ya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, di balik kuku, di lubang-lubang telinga, itu semuanya sampai harus terkena air, begitu.